Sebelum kita semprotkan ini, 1 hari atau 2 hari sebelumnya harus kita pupuk semprot terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Sidik. Jangan lupa perbanyak bersolawat agar hidup berubah menjadi lebih nikmat di dunia sampai ke akhirat. Semoga teman-teman sehat, saya juga sehat. Semoga teman-teman dilancarkan segala rezekinya, segala urusannya, segala pekerjaannya, segala aktivitasnya di dunia sampai ke akhirat. Dan semoga kita semua mendapatkan rezeki yang halal dan berkah serta berlimpah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini saya ingin mencoba produk yang saya racik, dan ini sudah saya fermentasikan selama 1 minggu, hampir 2 minggu teman-teman ya. Yaitu produk yang saya racik ini akan saya gunakan untuk mengobati getah karet yang mati kulit. Dan di belakang saya ini ada pohon karet yang mati kulit teman-teman ya. Nah, ini sudah saya pernah lakukan cara sebelumnya, yaitu dari bawah sini saya pindah ke atas seperti ada di video sebelumnya. Dan ternyata saat saya pindah ini saat musim penghujan, masih hujan terus setiap hari teman-teman ya. Akhirnya lama-lama mati lagi nih. Nah, dan saya akan menjawab sebuah komentar dari teman kita yang ada di video saya sebelumnya yang berjudul cara mengatasi getah karet yang mati kulit atau mati getah. Dan komentarnya itu seperti ini. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin mempraktekkan ini hasil racikan saya. Doakan saja teman-teman ya, semoga racikan ini berhasil. Dan ini sudah saya fermentasikan dan akan saya semprotkan setiap 1 minggu sekali sampai getah karetnya keluar mengalir seperti sebelumnya. Dan teman-teman doakan saya semoga produk racikan saya ini berhasil ya, karena ini masih dalam uji coba, eksperimen dan pertama kalinya. Baik, langsung saja kita lihat seperti apa. Saya sadap karetnya dan tidak keluar getah karetnya sama sekali. Oke. Dan inilah getah karetnya mati kulit yang saya maksud tadi teman-teman ya. Oh ya maaf, jangan dibully ini sadapannya. Sadapan karetnya jelek. Ini coba lihat tempat getahnya sampai berlumut, tidak ada getah karetnya. Ini udah ada sekitar 2 minggu tidak saya sadap lagi, dikarenakan tidak mengeluarkan getah karetnya. Di kebun saya ada 1 pohon yang mati getah seperti ini teman-teman ya. Dan coba kita sadap. Kalau teman-teman tidak percaya, bisa lihat sendiri apakah ada getahnya yang keluar atau tidak. Nah, tidak ada kan teman-teman, tidak ada latex yang keluarnya. Dan kita sadap lagi yang di atas ini, apakah ada keluar atau tidak. Coba lihat, saksikan sendiri. Nah, ada cuman bintik-bintik kecil, kecil sekali teman-teman ya. Dan itu pun tidak akan sampai menetes ke bawah sini teman-teman. Oleh karena itu ini ada sekitar 2 minggu tidak saya sadap lagi, dikarenakan ini mati getah. Dan selama 2 minggu itu saya memikirkan gimana caranya untuk membuat produknya agar getah karet saya ini bisa pulih kembali, tetesan getah karetnya seperti semula. Semenjak ada teman kita yang komentar di video saya sebelumnya, yang komentarnya seperti ini tadi. Dan dari situ saya langsung berpikir apa yang akan saya buat, seperti apa yang saya buat. Karena saya belum pernah membuat produk yang seperti ini. Produk untuk mengobati getah karet yang mati kulit. Dan sekarang saya telah membuatnya, dan ini adalah uji coba pertama kali saya. Dan kita semprotkan produk yang saya racik ya. Ini sengaja pembuatannya tidak saya buat videonya karena ini masih dalam percobaan juga. Doakan saja teman-teman, semoga racikan saya ini berhasil, dan nanti saya akan membuatkan video cara pembuatannya. Nah, jadi kalau getah karet yang mati kulit seperti ini kita semprot merata seperti ini teman-teman ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini berhasil. Nah, kita semprotkan. Bawahnya sini juga kita semprotkan. Ini produknya saya buat banyak ini teman-teman ya. Jadi nanti minggu depan kan kita semprot lagi. Dan produknya fermentasinya lebih lama lagi. Ini fermentasinya masih sekitar 1 minggu. Dikarenakan ini mendadak, jadi saya langsung semprotkan saja. Padahal biasanya kalau saya membuat produk atau membuat pupuk itu minimal 1 bulan fermentasinya teman-teman ya, atau paling cepatnya 2 minggu. Nah, cukup sampai sini. Insya Allah dan semoga saja ini berhasil. Kalau berhasil, saya bisa berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Untuk getah karet mati kulit seperti ini pasti banyak dialamin untuk para petani-petani karet teman-teman ya. Khususnya saya sendiri seperti ini. Saya coba sadap sini kan nggak ada getah karet yang keluar. Lalu saya pindah ke sini. Mati lagi saat musim hujan. Dan ini juga saya pindah ke sebelahnya, ke sampingnya ini. Lama-lama kalau masih musim hujan tetap mati lagi teman-teman. Jadi saya bingung, saya berpikir seperti apa caranya biar bisa pulih kembali. Nah, dan inilah part satunya teman-teman ya, video part 1. Dan minggu depan kita akan semprot lagi. Dan sekalian kita lihat apakah sudah keluar latex getah karetnya ini ataukah belum. Semoga saja minggu depan sudah bisa keluar teman-teman ya. Jadi tidak lama prosesnya sudah berhasil. Semoga saja. Doakan saja teman-teman. Semoga uji coba eksperimen saya ini berhasil. Dan saksikan video part keduanya. Oke, selesai sudah kita semprotkan produk yang saya buat kemarin. Oh ya teman-teman, jangan lupa sebelum kita semprotkan ini, 1 hari atau 2 hari sebelumnya harus kita pupuk semprot terlebih dahulu. Pupuk semprot terbaru yang pernah saya lakukan sebelumnya. Jika teman-teman belum tahu seperti apa cara aplikasi pemupukan semprot terbarunya, teman-teman silahkan cek di deskripsi. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Dan setelah 1 hari sampai atau 2 hari kita pupuk semprot, lalu kita semprotkan lagi produk ini. Doakan semoga eksperimen saya ini berhasil, biar getah karet saya ini mengeluarkan getah lagi. Dan jika berhasil, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Simak terus video ini dan saksikan video di part kedua. Insya Allah minggu depan kita semprot lagi. Sekalian kita lihat hasilnya ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.